Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Endang Septiana dengan NPM 2019-21500-243 dari kelas R4D. Saya dari kelompok 4 ingin membahas materi tentang hakikat sastra. Dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, Fajar Sodik, dari materi yang sama. Seorang filosof Yunani, yaitu Plato, telah membicarakan hubungan antara karya sastra dengan kenyataan dalam bukunya yang berjudul Republik. Buku yang berisi sikap dan pendiriannya mengenai sebuah negara ideal yang menjadi obsesi dalam hidupnya. Negara ideal dalam pandangan Plato yakni negara yang mengacu kepada dunia ide atau dunia gagasan. Dalam teorinya, Plato menggunakan istilah mimesis atau tiruan. Karya sastra meniru kenyataan, sementara kenyataan sehari-hari hanyalah tiruan dari dunia ide yang merupakan kenyataan tertinggi yang terletak pada dunia ilahi. Dari uraian di atas, Plato membagi kenyataan menjadi 3 tingkatan. Untuk tingkatan yang pertama, kenyataan yang tertinggi, yaitu kenyataan yang berada pada dunia ide atau dunia ilahi yang langsung berhubungan dengan kebenaran hakiki. Yang benar dan yang baik hanya ada pada dunia ilahi. Kedua, kenyataan yang berada di bawah kenyataan ideal, yaitu kenyataan sehari-hari. Kenyataan ini hanya meneladani kenyataan hakiki. Sesuai dengan sifatnya, yaitu meneladani, maka kenyataan kedua ini tidak dapat sepenuhnya dipercaya. Dan yang ketiga, kenyataan imajinatif yang menjelma dalam bentuk karya seni. Karya seni tidak langsung berhubungan dengan kenyataan hakiki, tetapi meneladani kenyataan sehari-hari atau kenyataan yang kedua. Walaupun Plato menempatkan karya seni pada tataran ketiga, bukan berarti karya tersebut tidak bernilai sama sekali. Plato tetap memberi tempat dalam negara ideal untuk karya seni dan untuk seniman asal dipenuhi beberapa syarat. Di antaranya, seni yang bermanfaat adalah seni yang berlandaskan moral yang baik dan tema seni harus mengekspresikan hal-hal yang baik. Pandangan Plato ternyata berbeda dari muridnya, yakni Aristoteles. Bagi dia, karya seni tidak semata-mata tiruan dari kenyataan sehari-hari. Seniman tidak menyampaikan kenyataan sehari-hari sebagaimana adanya. Akan tetapi, karya seni adalah kenyataan artistik yang diciptakan dalam suatu proses kreatif. Kenyataan dalam karya seni telah menampilkan kenyataan baru berdasarkan kesanggupan seniman mengolah dan memadukan imajinasi dan kenyataan. Bagi Aristoteles, yang penting dalam karya seni adalah sejauh mana ia mampu memperlihatkan kenyataan baru yang dapat memperluas cakrawala manusia tentang kenyataan yang dihadapinya sehari-hari. Pemikiran Aristoteles tentang karya sastra mencakup beberapa konsep. Konsep yang pertama yakni seni sebagai penyucian jiwa lewat satu proses yang disebut katarsis atau penyucian. Kedua, seniman menciptakan dunianya sendiri. Ketiga, seniman lebih tinggi daripada tukang. Dan yang keempat, karya seni merupakan sarana pengetahuan. Jadi, kemampuan berimajinasi merupakan kemampuan kreatif pengarang. Seseorang pengarang tidak mungkin berimajinasi apabila tidak ada yang melandasinya, yaitu kenyataan fenomenal. Kehidupan manusia senantiasa berada antara kenyataan dan impian. Selain itu, antara mimesis dan juga kreativitas yang melahirkan unsur fiksionalitas dalam karya sastra tidak dapat dipisahkan. Maka, keterpaduan antara keduanya dalam menciptakan karya sastra menentukan keberhasilan sebuah karya sastra. Selain itu, ternyata dari sisi bahasa, kaitan antara mimesis dan kreativitas juga memperlihatkan hubungan dialektika. Bahasa yang terdiri atas urutan kata dan digunakan sehari-hari ini tidak secara langsung merujuk kepada kenyataan, walaupun juga tidak dapat terlepas dari itu. Bahasa yakni alat yang secara terkonsep didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman. Kenyataan bagi manusia selalu diarahkan oleh norma-norma, sistem,
ideologi, pengetahuan, pengalaman, konvensi, dan aturan yang berbeda-beda pada setiap masyarakat, dan yang mungkin akan berubah sepanjang zaman. Sekian pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.